Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Shalom bagi kita semua. Senang boleh kembali mengalami perjumpaan melalui sehati dalam doa Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Pujian, doa, dan firman akan menjadi bahagian kita dalam persekutuan ini. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita, menanggalkan segala kesibukan-kesibukan atau aktivitas lain yang dapat mengganggu persekutuan kita, dan kita bersama-sama berada di hadirat Tuhan. Mari kita menaikkan pujian dan syukur kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Markus pasal 8 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-30 adalah bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada saat ini. Dan mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, bagimulah hormat, pujian, dan kemuliaan. Dengan segala kerendahan hati, dengan penuh syukur dan sukacita, pada saat ini kami datang menghampiri kekudusan-Mu. Terima kasih Tuhan, persekutuan sehati dalam doa pada saat ini. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami semua, berilah hati, pikiran, dan telinga yang mau mendengar dan menyambut kebenaran firman-Mu. Bimbinglah dan kuatkan kami ya Roh Kudus, agar kebenaran firman-Mu ini melingkupi kami. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, pembacaan kita pada saat ini terambil dari Markus 8 ayat 27-30. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang siapa aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus
melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Amin, firman Tuhan. Tak dekat, maka tak kenal. Tema ini diangkat berdasarkan renungan harian Toraja, Gereja Toraja. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalimat yang umumnya kita kenal adalah tak kenal, maka tak sayang. Meskipun yang unik, boro-boro selalu mau kenal untuk sayang terhadap orang yang baru. Sedangkan orang yang sudah lama dikenal, belum tentu kita menyayanginya, atau malah mungkin kita memusuhinya. Dan kali ini, kita merenungkan bacaan firman Tuhan dalam tema tak dekat, maka tak kenal. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dikisahkan dalam pembacaan kita tadi dalam Injil Markus, Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung sekitar Kaisarea Filipi. Dalam perjalanan Yesus bertanya, menurut orang, siapakah aku ini? Yesus ingin mengetahui, setelah sekian lama ia melayani, apa kata orang tentang dirinya. Tentu kehadiran Yesus telah mencengangkan banyak orang. Tidak hanya melalui perkataannya yang penuh dengan kuasa dan wibawa, tapi juga tindakan, perbuatan yang dinyatakan Yesus yang menghadirkan begitu banyak mujizat yang sangat mencengangkan banyak orang. Karena itu Yesus bertanya kepada muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Menarik untuk kita cermati apa yang dikatakan oleh murid-murid. Apa kata orang tentang Yesus? Ada yang mengatakan Yesus adalah Yohanes Pembaptis, Elia, dan salah seorang dari nabi. Apa yang membuat orang-orang memandang Yesus demikian? Ya, mereka hanya melihat Yesus dari kejauhan. Mereka tidak punya kedekatan dengan Yesus, sehingga mereka hanya mereka-reka. Yesus adalah seseorang yang cukup memiliki pengaruh bagi mereka pada saat itu. Tetapi di hadapan murid-murid ketika ditanya pertanyaan yang sama, menurut kamu, atau apa kata kamu, siapakah aku ini? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Ayat 29 pembacaan kita tadi. Jawaban ini adalah tuntunan Roh Kudus. Sebagai dampak dari murid-murid punya kedekatan yang begitu intim dengan Yesus. Dari kedekatan dan keakraban itulah Petrus mengakui Yesus adalah yang diurapi Allah atau Mesias. Saudara-saudaraku yang kekasih, sejauh mana atau sejauh apa kita mengenal Yesus dalam kehidupan kita? Siapa Yesus bagi kita? Siapa Yesus yang kita kenal dalam kehidupan kita? Jawaban kita bergantung pada sedekat apa kita dengan firman Tuhan. Apakah kita mengenalnya sebagai tokoh legendaris yang tidak habis-habisnya dikisahkan? Atau sudah menjadi pribadi yang kita terima sebagai juru selamat yang dari Allah? Karena itu, dekatlah dengan firman-Nya, maka pengenalanmu akan Dia, tentang besarnya kasih-Nya, akan semakin membuatmu mengenalnya, hingga dalam Roh Kudus, engkau pun mengaku Yesus adalah Mesias yang dari Allah. Kiranya pengalaman iman, perjalanan kehidupan kita setiap hari, semakin memberikan keyakinan dan kekuatan bagi kita, bahwa Yesus yang kita percayai itulah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya.
Tuhan memberkati kita bersama dengan keluarga. Amin firman Tuhan. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan pada saat ini, yang di dalamnya kami boleh membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kami semakin hidup di dalam pengenalan akan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Berilah tuntunan yang daripada-Mu ya Roh Kudus, agar kami hidup di dalam pengenalan akan Kristus Yesus sebagai Juru Selamat. Kiranya kehadiran Kristus yang telah menjadi manusia itu membuat kami semakin dapat merenungkan begitu besarnya kasih sayang Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Bapa di sorga, kami mempertaruhkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami semua, pribadi lepas pribadi. Berkati kami semua dalam kehidupan keluarga kami. Berkati setiap saudara-saudara seiman yang boleh bersama-sama dengan kami bersekutu melalui sehati di dalam doa. Kiranya kami boleh mengalami sukacita, mengalami pemeliharaan, dan senantiasa meyakini, ya Tuhan Yesus, Engkau itulah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami juga menaikkan doa kami malam ini untuk saudara-saudara kami dalam berbagai kelemahan, saudara-saudara kami dalam sakit mereka, saudara-saudara kami di tengah-tengah berbagai pergumulan. Kami mohon Tuhan, kekuatan iman dan pengharapan. Kami mohon kiranya Tuhan menganugerahkan pemulihan dan juga berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Engkau Bapa kami yang setiawan. Kami menaikkan syukur kami, doa kami ini dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian persekutuan sehati dalam doa pada saat ini. Terima kasih untuk kebersama-samaan kita senantiasa. Mari kita saling mendoakan. Mari kita saling menasihati satu dengan yang lain untuk tetap sehati sepikir di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom dan tetap semangat.